Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di sini kembali menyapa Anda di edisi informasi seputaran bantuan sosial. Kali ini saya akan memberikan solusi kepada masyarakat atau KPM-KPM yang terdaftar aktif datanya sebagai penerima bansos, tapi saat ini ternyata belum menerima undangan dari kantor pos untuk pencairan bantuan sosial. Karena saat ini itu untuk pencairan bantuan sosial PKH, BPNT, dan juga BLT BBM semuanya melalui kantor pos berupa uang tunai. Jadi untuk sementara kartu KKS-nya kosong dulu ya, tidak terisi bansos dulu. Tapi untuk kartu KKS-nya tetap disimpan karena di tahun berikutnya kita tidak tahu apakah akan terisi bansos lagi melalui kartu KKS atau akan tetap secara tunai lewat kantor pos. Jadi pastikan untuk kartu KKS-nya tetap disimpan. Dan yang paling penting nonton video ini sampai habis agar mengetahui informasinya dan solusinya apa yang harus Anda lakukan ketika belum menerima undangan dari kantor pos sampai dengan hari ini. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah cari tahu dulu informasinya, apakah jadwal pencairan bantuan sosial di daerah Anda itu sudah dimulai atau belum. Karena ternyata sampai hari ini itu masih ada di beberapa daerah untuk jadwal pencairan bantuan sosialnya belum juga dilaksanakan, masih dijadwalkan atau masih sementara proses, masih disusun nanti rencananya pencairannya di mana, tanggal berapa, dan metodenya seperti apa. Dan di beberapa daerah juga itu sudah dimulai, termasuk di wilayah kami itu sudah dimulai sejak tanggal 20 kemarin, November ini ya, dan masih berjalan sampai dengan hari ini dan mungkin masih akan berjalan lagi sampai dengan bulan Desember. Pokoknya sampai tuntas semuanya baru selesai. Jadi yang paling penting Anda harus cari tahu dulu. Silakan tanya ke pendamping sosialnya langsung atau tanya-tanya ke aparat desa atau kelurahan setempat atau ke sumber-sumber yang bisa dipercaya. Apakah di daerah Anda itu sudah dimulai untuk pencairan bansos PKH, BLT, dan juga BPNT atau belum? Nah, apabila ternyata belum, berarti Anda harus bersabar karena memang belum jadwalnya. Tapi kalau ternyata di sana itu sudah dimulai pencairan bansosnya atau bahkan mungkin sudah selesai untuk jadwal pencairan bansos di daerah Anda itu, nah berarti itu ada kendala dan nanti di akhir video akan saya sampaikan solusinya harus seperti apa. Nah kemudian lanjut, cara yang kedua yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah silahkan cek namanya terlebih dahulu di webnya cekbansos.kemensos.go.id. Karena saat ini itu semuanya sudah diupdate di dalam cekbansos.kemensos.go.id ini. Jadi masyarakat atau siapapun kita itu bisa ngecek langsung namanya melalui cekbansos.kemensos.go.id ini. Nah caranya sangat mudah, langsung masuk aja dengan halaman website yang seperti ini atau langsung klik link yang ada di description box di bawah video ini yang judulnya cek nama di DTKS. Klik linknya maka langsung akan terarah ke halaman seperti ini, websitenya seperti ini. Nah setelah itu masukkan nama provinsinya, nama kabupaten tempat tinggalnya, nama desa atau kelurahan tempat tinggalnya, kemudian masukkan namanya sesuai dengan yang tercantum di KTP Anda. Lalu kemudian masukkan kode yang ada di sini. Nah kodenya ini itu bisa diganti-ganti, langsung pencet aja yang warna biru ini. Nanti bisa berubah-berubah untuk kode keamanannya ya. Dan kemudian langsung pilih aja mencari. Nah setelah itu akan muncul semua nama yang sama yang ada di dalam satu desa atau kelurahan tempat Anda tinggal. Contoh misalnya Anda tinggal di Desa Damai, nah maka atas nama Erna ini yang berada di dalam Desa Damai akan muncul semuanya di dalam sini. Jadi yang harus Anda pastikan adalah usia Anda sama persis. Contoh nih, yang saya cari itu adalah atas nama Erna yang berusia 48 tahun, bukan yang berusia 28 tahun atau di bawahnya ya. Berarti yang dua ini itu salah, itu bukanlah Erna yang saya cari. Nah Erna yang saya cari itu adalah ini yang umurnya 48 tahun. Lalu kemudian geser ke samping. Nah di samping sini semuanya ada untuk halaman BPNT, di sini aktif datanya sebagai penerima BPNT, lalu kemudian BLT dan selanjutnya lagi kolom PKH, kemudian kolom PBI dan juga kolom BLT BBM. Nah apabila misalnya Anda ngecek namanya di halaman web ini dan ternyata Anda itu aktif datanya sebagai penerima BLT BBM contohnya ya. Anda itu aktif datanya sebagai penerima BLT BBM dan periodenya itu periode November-Desember
Atau misalnya BPNT nih, di sini periodenya itu sudah berubah, periode Oktober, November, Desember atau triwulan 4 tahun 2022. Tapi Anda itu belum menerima undangan dari PT Pos atau dari pihak desa atau kelurahan setempat. Nah, ketika nama Anda itu aktif di sini di cekbansoskemensos.go.id tapi belum menerima undangan, saran saya atau solusinya Anda dapat langsung mendatangi kantor pos yang ada di kabupaten aja ya. Karena di sana itu datanya akan ada semua dan akan lengkap. Itu pun kalau jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak merepotkan Anda. Langsung aja perlihatkan KTP-nya atau NIK-nya dan sampaikan juga bahwa Anda itu baru saja ngecek namanya di cekbansoskemensos.go.id, lalu kemudian ngecek ternyata di sana nama Anda itu aktif sebagai penerima BPNT misalnya atau BLT BBM misalnya. Jadi pastikan lagi atau cek lagi namanya langsung melalui kantor pos. Apalagi kalau selama ini atau bulan-bulan sebelumnya Anda itu menerima BLT BBM di tahap satunya atau menerima BPNT misalnya di tahap satunya. Nah, jika Anda penerima BLT BBM di tahap 1 atau penerima BPNT di sebelum-sebelumnya, tahap sebelumnya, itu besar kemungkinan di tahap ini Anda itu aktif lagi datanya sebagai penerima BLT BBM atau penerima BPNT. Hanya saja mungkin undangannya yang tidak sampai atau belum sampai kepada Anda. Nah, apabila jawaban dari kantor pos itu ternyata itu bukan Anda, itu bukan namanya Anda di sana yang terdaftar. Pada saat dicek NIK-nya dan juga namanya ternyata Anda itu tidak terdaftar sebagai penerima BLT, BBM atau BPNT misalnya atau PKH. Nah, langkah yang terakhir yang harus Anda lakukan, langsung datang aja ke Dinas Sosial Kabupaten. Langsung tanyakan di sana data Anda, minta cekkan namanya di DTKS berdasarkan NIK yang Anda punya, karena di sana semuanya lengkap diperlihatkan apakah ini beneran nama Anda yang terdaftar sebagai penerima bansos atau bukan. Karena di sana datanya itu tidak bisa bohong kalau yang ada di Dinas Sosial ya, karena semuanya lengkap di DTKS namanya. Nah, apabila di sana ternyata Anda sebagai penerima bansos tapi belum mendapatkan undangan, maka pasti akan diberikan solusinya langsung ditangani oleh pendamping sosialnya yang ada di sana. Tapi apabila Anda belum beruntung, ternyata yang terdaftar aktif itu hanyalah orang lain, hanya saja kebetulan sama namanya dengan Anda, ya saran saya solusinya minta daftarkan ulang nama Anda agar masuk ke dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Ini bisa melalui desa atau kelurahan setempat. Nah, setelah nanti nama Anda sudah masuk ke dalam DTKS lagi, maka di sana berpeluang untuk bisa mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT atau BLT lainnya. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini mudah difahami dan bermanfaat untuk Anda semuanya, khususnya bagi penerima bantuan sosial yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa share video ini juga ya ke sosial media yang Anda punya, agar teman-teman yang lain atau masyarakat-masyarakat yang lain yang membutuhkan informasi ini juga bisa mengetahui infonya. Dan klik subscribe-nya juga serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang selalu saya update di channel ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tunggu komentarnya di bawah video ini ya. Bagi yang ingin bertanya seputaran bantuan sosial atau ingin memberikan pendapat atau yang ingin memberikan masukan agar channel ini kedepannya bisa menjadi lebih baik, bisa lebih bermanfaat untuk Anda semuanya, khususnya bagi yang sangat membutuhkan informasi-informasi seputaran bantuan sosial. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.